محمد رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang penuh barokah ini kita masih diberikan berbagai karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan karunia hidup dan kehidupan yang Allah berikan ini dapat kita syukuri dengan memaksimalkan, mengoptimalkan, meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya serta kaum muslimin muslimat yang masih konsisten dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita bagian dari umatnya yang nanti di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini luar biasa, jumlahnya cukup banyak, dan ini sudah terasa aroma Ramadannya udah masuk ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan dengan suasana kondisi yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Karena itulah pagi hari ini tema yang saya sampaikan adalah amalan-amalan utama pada bulan Sya'ban menuju kesuksesan pada bulan Ramadan. Karena itulah mari kita niatkan dengan ikhlas kehadiran kita di majelis ini ya, dengan sama-sama memperhatikan ya apa yang kita sampaikan ya, diwakafkan sementara, tidak ngobrol terlebih dahulu gitu kan. Adab kita gunakan di dalam taklim, karena hadir ya malaikat di sekeliling kita ya, yang ngantuk ya tentu pahalanya akan dapat juga ya, kemudian yang tampil berzikir juga akan memperoleh pahalanya, yang kemudian mendengarkan dan kemudian nanti apa yang baik-baik dapat dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kita, dan ini memang yang kita harapkan. Nah, Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa Ramadan tinggal 21 hari lagi ya. Waktu begitu cepat ya, kayaknya tahun kemarin itu kita baru tarawih gitu kan, kemudian baru melaksanakan sholat Idul Fitri gitu ya. Sekarang sudah mau berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang agung ya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya, qad awwallakum syahrun azim, telah menaungimu bulan yang agung. Nah, ini kata Rasul dalam pidatonya di akhir bulan Sya'ban.
Di hadis yang lain Rasul sebut bukan azim tapi menyebutnya syahrun mubarak. Ya, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Apa makna berkah? Berkah adalah ziyadatul khair. Ziyadah artinya bertambah, khair artinya kebaikan. Jadi bulan yang disebut dengan berkah itu adalah di dalamnya banyak kebaikan yang Allah berikan. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena betapa agungnya, betapa barokahnya apa yang ada di bulan Ramadan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasulullah mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk meraih kesuksesan bulan Ramadan. Apa salah satunya? Beliau berdoa. Nah, ini hadis doa Rasul di menjelang Ramadan di bulan Rajab itu banyak riwayat ya, ada yang lemah, ada yang dianggap sahih oleh Imam Ahmad. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, ini bulan ini ya, Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Demikian dipersiapkan oleh Nabi dengan doa, gitu ya, pasang niat supaya berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena itulah di bulan Rajab minta diberkahi, di bulan Sya'ban minta diberkahi pula, dan kemudian supaya diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Nah, ini disunahkan bapak-bapak ya, kita semua untuk banyak berdoa. Salah satu yang disebut doanya adalah ini ya, berkahi kami di bulan ini ya Allah, dan perjumpakan kami pada bulan Ramadan atau dengan bulan Ramadan. Nah, amalan apa lagi yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, selain doa yang dimohonkan kepada Allah, ya tentu adalah peningkatan amalan soleh gitu ya. Bahkan para ulama menyebutnya bulan Rajab itu adalah bulan menanam, melakukan penanaman. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang ketika bertanam tentu adalah melakukan pemeliharaan, ya, perawatan, ya, pemupukan dan seterusnya. Jadi tanamannya dilakukan pada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'bannya itu kemudian pemeliharaannya, dan panennya adalah di bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan itu bukan saat menanam lagi, tapi sudah memanen. Artinya apa? Kita sudah terbiasa ya melakukan amalan-amalan soleh. Pada saat Ramadan itu tiba, ya kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan soleh itu. Nah, karena itulah itu Rasulullah berdoa demikian tadi. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, ketika memasuki bulan Sya'ban, apa sih amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana di sana ternyata ada amalan ya yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Ada laporannya harian ya, ada laporannya mingguan, pekanan, ada laporannya itu adalah tahunan. Nah, kalau yang laporan harian ya, itu disebut dalam satu hadis di mana Rasulullah itu menjelaskan bahwa amalan ya seseorang itu akan diangkat setiap harinya pada waktu ba'da subuh ya, ba'da subuh ya. Jadi ini merujuk pada apa? Merujuk pada tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ya, inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya waktu fajar ya itu adalah masyhuda. Masyhuda itu artinya disaksikan. Siapa yang menyaksikan?
Ya, Quran al-Fajr, membaca Quran, ya, membaca zikir, melakukan ibadah pada waktu fajar itu disaksikan. Yang menyaksikan adalah malaikat. Ya, yang menyaksikan adalah malaikat. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya tafsir Ibnu Katsir di sana menjelaskan pula bahwa ada berapa malaikat yang kemudian menyaksikan apa yang kita lakukan? Ya, ada 2 malaikat. Malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Itu. Nah, lupanya terjadi aplusan itu, ya, tukar tugas. Ya, jelang waktu fajar tiba, itu bertemu 2 malaikat. Malaikat penjaga malam, ya, kemudian mau meninggalkan tugasnya, kemudian datang malaikat penjaga siang. Terjadi seperti itu. Ya. Nah, indahnya ketika 2 malaikat hadir di saat waktu, ya, jelang subuh atau waktu fajar itu, kemudian kita sedang bersibuk ria, ya. Kita sedang melakukan kesibukan dalam beribadah, ini luar biasa. Ya. Lagi zikir, lagi doa, lagi sholat, lagi baca Quran, ya, sebelum waktu subuh. Ya, dan itu, ya, disaksikan oleh malaikat yang penjaga malam, sekaligus juga disaksikan oleh malaikat penjaga siang hari. Wah, catatannya luar biasa. Nah, karena itulah orang-orang yang kemudian selalu menekuni akhir malam atau 2/3 malam, ya, jelang waktu subuh, jelang waktu fajar itu, dialah, ya, akan memperoleh yang disebut dengan maqamam mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, ya. Semoga dengan ibadah tahajud, salat sunnah yang dilakukan jelang waktu fajar itu, ya, Allah akan mengangkat derajatmu, ya, ke derajat yang maqamam mahmuda, yang terpuji, gitu ya. Yang terpuji, yang Allah muliakan. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada amalan pekanan, ya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah pada setiap hari Senin, ya. Nah, itu diangkat amalannya. Karena itulah kita disunahkan untuk melakukan puasa sunnah pada hari Senin dan kemudian juga pada hari Kamis. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya kepada hari Senin itu tadi, ya, amalan-amalan kita diangkat, dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula amalan yang dilaporkan yang sifatnya tahunan, laporan tahunan, laporan harian, laporan bulanan, ya, laporan pekanan, ada juga laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini ada dasar hadis pula, ya, di mana Usamah bin Zaid, ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda, ya, ini kata Usamah bin Zaid, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya, arti hadis ini adalah, wahai Rasulullah, ya, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban, gitu ya. Jadi Rasulullah melakukan puasa yang paling banyak, puasa sunnah itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Bulan-bulan di mana Rasul melakukan banyak puasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, dzalika syahrun, ya, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan itu, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering manusia itu lalai, ya,
antara bulan bulan Rajab dan bulan Ramadan, wa huwa syahrun, dan dia adalah bulan turfa'u fihil a'mal, ya, di mana bulan yang di dalamnya turfa, diangkat, ya. Amalan yang diangkat itu apa? Al-a'mal, amalan-amalan ila rabbil alamin, diangkat, ya, dilaporkan kepada Allah Rabbil Alamin. Nah, jadi di sini jelas referensinya bahwa di bulan Sya'ban di mana Allah mengangkat, ya, seluruh amalan-amalan, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sabda Nabi berikutnya adalah fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, ya, maka saya sangat senang, saya sangat suka ayyurfa'a amali, kalau amalanku itu diangkat kalau amalanku ini dilaporkan kepada Allah, wa ana shaim, dan saya sedang dalam kondisi berpuasa. Nah, jadi hadis inilah yang menjadi rujukan di mana, ya, di bulan Sya'ban maka Rasulullah banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Nah, karena itulah, ya, mari kita tingkatkan saum kita di bulan Sya'ban ini, ya, sebagai bagian daripada menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Ya. Supaya apa tadi? Bulan yang disukai untuk memperbanyak puasa sunnah. Ya, dalam bulan ini Rasulullah memperbanyak puasa sunnah, bahkan hampir berpuasa 1 bulan penuh. Bahasanya hampir. Hampir itu artinya enggak 1 bulan penuh, tetapi 1 atau 2 hari, ya, sebelum Ramadan tiba, maka kemudian puasa sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah itu dihentikan, ya. Nah, makanya di sini ada kesebutan kecuali 1 atau 2 hari di akhir bulan, ya, agar tidak mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sunnah. Kenapa demikian? Karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin ini meriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau yang puasa 1 bulan penuh Ramadan yang dilakukan oleh Nabi, yang hampir penuh bulan Sya'ban, ya. Nah, berdasarkan hadis ini maka Bapak kalau mau berpuasa sampai 28 hari bulan Sya'ban boleh, ya. Mau diambil Senin Kamis Ayyamul Bid boleh, ya. Mau diambil Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Jumat umumnya, karena Sabtu Ahadnya suka ada arisan umumnya, ya udah nggak apa-apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat umumnya, itu dibolehkan, ya. Bahkan disunnahkan di sini. Kenapa? Karena bagian daripada sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi, gitu, ya. Nah, baik. Jadi kemudian yang berikutnya lagi, ya, disebut pula dalam satu hadis puasa Sya'ban adalah puasa terbaik setelah Ramadan. Nah, ini sebutan dalam satu hadis, ini adalah puasa terbaik setelah Ramadan. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ditanya tentang apa? Tentang puasa. Ayyus shaum afdal, ya, puasa yang paling utama, yang lebih utama setelah Ramadan itu apa? Ayyus shaum afdal ba'da Ramadan, puasa yang paling utama, ya, setelah Ramadan itu puasa apa ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul menjawab faqala Sya'ban, yaitu puasa
di bulan Sya'ban. Kenapa Rasul menjawab seperti itu? Li ta'zimi Ramadan, ya, untuk memuliakan Ramadan. Ya. Jadi supaya Ramadannya ini kemudian memperoleh kualitas puasa yang luar biasa, maka harus ya dilakukan semacam pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya adalah ya puasa pada bulan Sya'ban. Saat Ramadan itu tiba, maka perut kita sudah nggak kaget lagi, ya. Tapi kalau yang nggak ahli puasa, ya nggak biasa berpuasa, ketemu puasanya Ramadan saja, itu biasanya akan penyesuaiannya paling tidak membutuhkan waktu beberapa hari gitu kan. Tapi kalau yang sudah berpuasa sudah biasa gitu kan. Jadi Ramadan yang dijumpainya itu puasanya itu betul-betul ya nikmat gitu. Ya, jadi untuk memuliakan Ramadan tadi, ya. Nah, hadis ini kemudian dilanjutkan fa ayyus shadaqah afdal, maka sedekah yang mana yang paling utama ya Rasulullah? Rasul juga menjawab shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang ada pada bulan Ramadan, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, ini disebut ya puasa yang utama adalah puasa Ramadan, puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Sya'ban. Sedekah yang paling utama adalah sedekah juga yang dilakukan pada bulan Ramadan. Makanya nanti bulan Ramadan puasanya berkualitas, yang kedua sedekahnya juga ditingkatkan, ya. Atas dasar ini maka kemudian banyak orang yang kemudian menghitung zakatnya pun dikeluarkan pada bulan Ramadan karena ingin memperoleh ya pahala yang berlipat ganda, memperoleh keutamaan Ramadan. Nah, padahal perhitungan zakat itu ya tidak mesti pada bulan Ramadan, ya, karena ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Ya sudah mencapai nisab, batas minimalnya, kemudian haul, sudah berputar itu harta selama 1 tahun bagi orang yang berbisnis kan begitu, ya. Nah, kalau 1 tahunnya dihitung Januari, ya nanti ketemu Januari lagi gitu kan. Nah, ada yang kemudian merubah gitu kan. Oke, saya nggak apa-apa ya tahun ini keluar zakatnya lebih awal, ya. Jadi saya hitung mulai dari Ramadan, saya mulai berbisnis, nanti ketemu Ramadan sudah berzakat dihitung semuanya. Nah, kenapa? Karena ingin memperoleh keutamaan sedekah, ya, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, nanti banyak hadis-hadis yang mendukung ini, ya. Di antaranya Rasulullah ya paling ringan dalam bersedekah ya ketika bulan Ramadan. Kemudian yang keempat di sini disebutkan pula bulan Sya'ban, ya, saatnya untuk mengqadha puasa, membayar puasa Ramadan yang belum selesai. Nah, ini bapak-bapak sebagai kepala keluarga punya istri, punya anak-anak perempuan, ya, yang setiap bulannya itu kan ya ada halangan, ya, ada menstruasi gitu kan, dan disitulah nggak boleh melakukan sholat, nggak boleh melakukan puasa. Nah, Ramadan tuh pasti ada liburnya tuh anak-anak perempuan, istri dan anak-anak perempuan bapak, anak perempuan kita itu ada liburnya, makanya diingatkan, ya, jangan sibuk urusan dunianya, kemudian urusan akhirat dirinya dan anaknya sampai kemudian dilalaikan. Nah, diingatkan, Bu, sudah selesai belum puasa Ramadannya? Oh, belum, selesaikan cepat nih, bentar lagi. Anak-anak yang perempuan juga begitu diingatkan, ya. Kenapa? Karena nanti kepala keluarga itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ya apa-apa yang telah dilakukan terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ini puasa qadha puasa Ramadan harus ya sudah dilakukan sebelum Ramadan tiba. Nah, ini hadisnya apa? Telah menceritakan kepada kami, ya, Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Abu Salamah berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berhutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban. Kemudian Yahya berkata, karena dia sibuk, karena ia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Aisyah pun banyak melakukan puasa
qada Ramadan itu pada bulan Sya'ban ya. Nah, selanjutnya Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban itu ada malam yang istimewa yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya adalah pertengahan, Sya'ban itu bulan Sya'ban ya, tanggal 15 Hijriah ya. Di bulan Sya'ban malam harinya itu adalah malam istimewa. Ya, apa malam keistimewaannya di sini? Dalam satu hadis ya dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, maka sholatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu ketika matahari terbenam. Kemudian dia berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang meminta rizki, maka aku akan memberikan rizki. Adakah orang yang mendapat cobaan, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah yang begini, adakah yang begini, hingga terbit fajar. Nah, jadi ini menarik, ini hadis ya, di mana pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, dan saat itu ketika sampai kemudian matahari sampai matahari terbenam di sini. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu ya, dan ketika matahari terbenam. Matahari terbenam berarti pas maghrib masuk malam waktu nisfu Sya'ban itu, di sini Allah turun ke langit bumi. Kemudian berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku? Artinya apa di sini? Orang yang memohon ampun kepada Allah, maka dosanya akan diampuni. Tapi kalau malam nisfunya asik dengan hobinya, asik dengan tongkrongannya, asik dengan kongko-kongkonya, asik dengan main WA-nya sambil saling ngebully maunya gitu ya. Ya itu nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau malamnya disibukkan dengan beristighfar kepada Allah, ini Masya Allah, maka Allah akan mengampuninya dalam hadis ini. Adakah orang yang meminta rizki? Nah, ini rizki disebut ya, rizkinya lagi seret umumnya, mengadu kepada Allah di malam nisfu Sya'ban itu ya, maka Allah di sini akan memberinya rizki. Dan orang yang mendapat cobaan, nah cobaan banyak banget ya, apalagi era ya masih wabah ini ya. Kalau alhamdulillah sudah dinormalkan ya, sudah diputuskan normal kembali gitu kan. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang kemudian efek daripada pandemi ini, banyak cobaan-cobaan ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, ini juga ya termasuk penyakit ya, termasuk penyakit. Nah, ketika Bapak-bapak dan hadirin semua mengalami hal yang ini ya, maka adukan itu kepada Allah. Di samping ikhtiar yang kita lakukan secara spiritualnya pada malam nisfu Sya'ban itu, gunakan waktunya untuk memohon kepada Allah supaya cobaan, sakit apapun ini kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam nisfu Sya'ban sejak matahari terbit, matahari terbenam itu masuk malam hari ya, di sana ada keistimewaan, yang minta ampun akan diampuni, yang minta rizki akan dikasih rizki, yang kemudian cobaannya jadi penyakit apapun ya, kemudian masih diderita, maka di situ Allah akan mengangkat ya penyakitnya hingga waktu terbit fajar itu ya, waktu subuh. Ini istimewa. Nah, cuma di sana Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sholat apa yang dilakukan nggak disebut, amalan apa yang dilakukan juga nggak disebut, gitu kan? Nah, makanya banyak beragam pendapat yang muncul di situ. Ada yang membaca Yasin, ya, ada pula yang melakukan zikir, ada pula kemudian tahajudnya yang kemudian dilakukan secara optimal, lebih mantap lagi.
Nah, karena tidak ada tuntunan di sana amalan apa yang dilakukan, tetapi ada sebutan bahwa malam itu adalah malam istimewa. Nah, kalau saya secara pribadi berpendapat, mari kita lakukan ya amalan-amalan yang umum yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalan-amalan umum? Sholat jamaahnya ya diperbaiki, gitu kan? Biasanya datang pas qomat ya, atau ahli qomat biasanya kan, spesialis qomat datang. Nah ini datangnya sebelum adzan udah nyampe ke masjid gitu ya. Tapi masih mending ya kalau ahli qomat ya, itu masih mending dibandingkan orang yang sholatnya itu suka pas-pasan Pak ya, pas mau maghrib pas sholat asar, pas sholat maghrib pas mau isya, pas sholat isya pas mau subuh, pas sholat subuh pas mau duha. Waduh repot ini yang begini ya. Nah bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki itu amalannya ya. Nisfu Sa'ban itu. Nah kemudian biasanya enggak sholat sunnah rawatib, lakukan sholat sunnah rawatib ya, qobliyah ba'diyah itu dilakukan. Biasanya jarang berdoa kepada Allah ya, antara azan dan iqomah, karena ini datangnya sudah datangnya pada awal waktu ya, gunakan antara azan dan iqomah untuk berdoa. Coba di maghrib, isya sampai subuh itu, wah udah mantep itu ya. Belum lagi nanti ditambah dengan sholat tahajud, yang jarang sholat tahajud lakukan tahajud, yang sudah biasa lakukan rakaatnya minimalis tingkatkan ya. Mungkin sholat tahajudnya seperti sholat taraweh pada bulan Ramadan. Nah itu pada malam nisfunya dilakukan seperti itu. Kemudian banyak zikir dan banyak membaca ayat Al-Quran ya. Sesekali itu HP-nya dimatiin tuh dari maghrib sampai subuh ya, supaya fokus apa? Fokus ibadah kepada Allah ya. Yang biasanya kongko-kongko ya, kemudian sambil ngupi, sambil ngudut umpamanya gitu kan. Nah kemudian banting-banting kertas, dorong-dorong kayu, berhenti dulu itu ya. Gunakan untuk apa? Untuk ya tadi memanfaatkan malam nisfu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah saya mengatakan walau nggak ada perintah secara langsung ya untuk membaca surah Yasin ya, ini dan itu dan seterusnya, karena itu yang dibaca Al-Quran ya boleh-boleh sajalah gitu ya. Nah jadi masih mending itu dibandingkan kemudian ya dia kemudian sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hobinya ya, sehingga tidak memperoleh malam keistimewaan pada malam nisfu Sa'ban itu. Nah ya jadi nanti dihitung ya, waktunya ini sekarang udah tanggal 9, berarti kan kalau tanggal 9 ya 6 hari lagi ya, 6 hari lagi. Nah dihitung tuh pas malam 15-nya itu gunakan untuk meningkatkan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang terakhir dari semua rangkaian yang disampaikan keutamaan bulan Sya'ban itu hanya puasa yang kemudian menonjol ya, yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa nggak ada amalan-amalan lain seperti tahajud atau sholat-sholat sunnah atau zikir dan seterusnya? Karena kalau amalan-amalan selain puasa itu Rasulullah sudah terbiasa, gitu kan? Bagi Rasulullah sholat tahajud hukumnya apa? Wajib, ya itu wajib bagi kami kata Rasul. Tapi sunnah bagi kalian, bagi kita, gitu. Nah sudah biasa. Kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang termasuk zikir, tilawah Quran, ya beliau sudah membiasakan. Lihat surat Al-Muzammil gitu kan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Ya, nanti ada kalimat di situ warattilil qur'ana tartila. Di samping melakukan qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi, beliau sudah membiasakan satu paket dengan warattilil qur'ana tartila. Jadi baca Qur'annya beliau, kemudian sholat sunnahnya beliau sudah jangan tanya lagi, luar biasa ya. Nah yang tidak biasa dilakukan di bulan Sya'ban hanya puasa, maka Rasulullah menjalankan puasa. Bahkan puasa bulan Sya'ban yang dilakukan oleh beliau ya
sampai hampir full bulan Sya'ban, dan kemudian 1 atau 2 hari sebelum Sya'ban berakhir beliau berhenti, dan kemudian lanjut dengan pada bulan puasa pada bulan Ramadan. Nah, inilah Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan bagian daripada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi amalan-amalan hamba diangkat, ya, maka mari kita tingkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita, ya, sehingga ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, maka jasad kita, ya, fisik kita sudah terbiasa, terlatih untuk melakukan ibadah, ya, untuk meraih kesuksesan, keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan nanti. Nah, ini saja yang dapat disampaikan sebagai pengantar, ya. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Oh, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Artinya berlaku buat akhwat doang atau ikhwan juga boleh? Karena ikhwan juga kan kadang-kadang pada saat puasa sebelum-sebelumnya dia lalai, entah sakit, entah apa, kan bisa ada sesuatu yang force majeure lah di luar kekuasaan kita. Baik. Nah, itu apakah berlaku kodo ikhwan juga boleh atau akhwat di bulan Sya'ban? Terus kalau misalkan untuk akhwatnya ini misalkan dia tahun lalu puasanya biasa hari-hari, dia udah tahu, udah paham batas mensnya itu sampai seminggu gitu loh. Nah, dia bisa nggak dia mengkodok yang tahun lalu dengan yang ke depan dia kan pasti tahu 7 hari atau enggak dia ngambil 8 hari di safety gitu loh, yang buat puasa yang akan datang dekodo duluan ikhwatnya itu. Nah, itu aja Pak Ustadz, makasih. Baik, ada 2 hal, ya. Yang pertama, qadha itu untuk akhwat saja atau boleh juga dengan ikhwan. Yang keduanya adalah kalau qadha didahulukan boleh enggak gitu kan, karena udah terbiasa melakukan memperoleh menstruasi tadi. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kalau enggak ada saya jawab langsung, ya. Terkait dengan puasa qadha, ya, merujuk pada Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, jika kamu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi perjalanan, nah kemudian hadis dalam kondisi menstruasi, maka pakai dalil fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti pada hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Nah, bulan-bulan yang lain setelah Ramadan itu berarti dari mulai bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban. Itu kesempatan untuk mengqadhanya. Kalimat ini tidak diperkhususkan untuk perempuan saja, ya. Ya, tetapi sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Makanya dalam usul fikih ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, ya. Jadi ini umum sifatnya. Ya, karena umum sifatnya, maka kemudian baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau punya hutang maka harus dibayar itu hutangnya, termasuk hutang puasa. Ya, nah kapan batasannya? Sampai akhir bulan Sya'ban. Jadi bapak-bapak yang sekiranya punya anak laki-laki juga dulu sakit atau dalam kondisi safar kemudian batal, diingatkan kamu dulu masih hutang, harus dibayar dulu. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan tadi saya sebut karena rutinitas dia, ya, karena rutinitas suka kadang-kadang lupa, ya.
Karena suami juga lupa sama istri udah selesai belum, itu nggak dipikirin gitu kan. Yang dipikirin hal lainnya aja gitu kan. Nah, yang dipikirin hal lainnya. Yang persoalan ibadahnya nggak dipikirin. Wah, ini bahaya ini. Nah, itu ya yang ini. Kemudian bagaimana dengan mengqadha yang kemudian didahulukan gitu kan. Wah, ini saya mau sekarang bayar 7 hari untuk puasa nanti bulan Ramadan. Itu bertentangan dengan ayat Al-Baqarah tadi. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka ganti pada bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain di luar Ramadan, ya. Yang dimaksud apa? Ya hari setelah Ramadan. Ramadan yang dijalaninya itu gitu kan. Nah, makanya tidak ada istilah qadha yang dimajukan baik dalam hadis maupun baik di dalam fikih, ya. Dinamika fikih tidak ditemukan di sana. Nah, karena ini persoalan ibadah mahdhah, ibadah mahdhah itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasanya kalau ada contoh dari Nabi, contoh dari sahabat, maka dinamika fikihnya itu cukup banyak. Ini boleh, ini enggak. Nah, ini yang menabung, ya, menabung bayar puasa itu enggak ketemu dalam perkembangan pendapat-pendapat para ulama fuqaha. Ya, imam-imam mujtahid yang 4 atau kitab-kitab yang lain itu belum pernah ditemukan, ya. Kemudian dia safety tadi, ya, nabung itu belum pernah, ya. Jadi dibayarnya tentu adalah setelah puasa Ramadan selesai, ya. Oh ya, ya. Nah, itu ada dalil. Ya, ada dalil. Karena ada dalil, maka kemudian ya diikuti. Kalau tidak ada dalil, jangan membuat hukum sendiri, ya. Jangan membuat rekayasa hukum gitu kan. Nah, ini ada dalil. Kenapa yang asar bisa dimajukan ke zuhur atau dimundurkan ke asar yang disebut dengan sholat jamak? Kenapa yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat? Karena di situ ada dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, ya. Nah, baik itu, ya. Terima kasih pertanyaannya, ya. Kemudian yang lain jika ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan ini secara singkat aja nih Pak Ustadz, karena saya masih belum ada simpang siur, ya, antara pembayaran fidyah buat perempuan itu sesuai sunnahnya bagaimana Pak Ustadz? Iya. Ya, makasih. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fidyah di Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, bagi orang-orang yang sudah tidak berdaya, nggak punya kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, ya, maka dia disuruh membayar fidyah berupa apa? To'amu miskin, ya, memberikan to'am. To'am itu makanan, ya, kepada fakir miskin, gitu, ya, pada fakir miskin. Nah, itu sebagai ganti dari ibadah puasa yang tidak sempat dilakukan, nggak dilakukan karena udah nggak kuat, gitu kan. Nah, senada dengan ini nanti para ulama muncul berbagai pendapat, ya. Bagaimana dengan orang yang hamil, orang yang menyusui dan seterusnya, gitu kan? Nah, itu satu hadis menyatakan cukup diganti dengan bayar fidyah itu. Nah, tetapi kemudian, ya, ada pula yang berpendapat di samping dia membayar fidyah, tapi dia juga harus qadha, tergantung apa yang dikhawatirkannya itu, apakah anaknya atau dirinya sendiri, kan gitu. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini, ya, maka fidyah itu bagaimana sunnahnya dilakukan? Ya, saat kita selesai menjalankan ibadah puasa itu maksimalnya di situ. Ya, ada yang kemudian hari itu dia nggak puasa langsung bayar, boleh, gitu kan, boleh. Nah, kemudian setelah selesai ibadah Ramadan, biar sekalian, umumnya berapa lama dia nggak bisa melakukan ibadah puasa, hitung sekalian. Nah, selesai itu langsung bayar, ya.
karena itu perintah, kalau nggak dilakukan itu adalah jadi hutang bagi kita. Nah, hutang ini harus secepatnya dibayar. Nah, membayarnya kepada siapa? Kepada fakir miskin, ya, orang-orang yang kategorinya fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang tidak memiliki pendapatan rutin dalam setiap bulan dan memang serba kekurangan, besar pasak daripada tiang, gitu kan. Nah, orang miskin beda dikit nih. Miskin itu punya pekerjaan, ya, punya pekerjaan rutin, tetapi dia nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dua orang ini menjadi prioritas, ya, untuk diberikan sedekah, untuk diberikan infak, untuk diberikan zakat, ya. Bahkan di surat At-Taubah ayat 60 itu di sana disebutkan, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada 7 golongan orang yang menerima zakat, ya, infak itu, sedekah itu, yang di nomor 1, 2-nya itu adalah fakir dan miskin. Makanya sudah mulai dilihat, ya, siapa yang fakir miskin. Nah, utamanya itu yang fakir miskin. Nah, fakir miskin yang mana lagi? Nanti dikombinasi dengan ayat-ayat yang lain, wa atidal qurba haqqahu, dan berikan kepada kerabat terdekat apa haknya, ya, yang bunyi zakatnya, infaknya, dan seterusnya. Nah, di sana, ya, ada penjelasan bahwa yang diutamakan pula adalah kerabat terdekat, saudara-saudara terdekat. Makanya tadi payungnya fakir miskin. Dari fakir miskin itu ada nggak dari saudara kita, teman-teman kita, gitu kan? Nah, itu lebih diprioritaskan, gitu ya. Tapi kalau teman dekat yang udah nggak ada lagi, ya udah siapa aja lah, begitu ya. Nah, jadi begitu kalau menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, kemudian di situ di dalam memberikan fidyah itu, ya, para ulama imam mujtahid itu memberikan satu takaran kurang lebih 2/3 liter lah, kalau dalam bahasa kitanya kurang lebih 2/3 liter. Nah, 2/3 liter itu berarti berapa itu, ya, berapa on gitu ya, ya. Pokoknya ya lebih aman udah 1 liter aja lah, ya, dipenuhi aja 1 liter gitu kan, daripada ngitung 2/3-nya susah, ya sekitar 1 liter. Itu batas minimal segitu. Batas minimalnya 2/3 liter atau 1 liter itu. Tetapi yang afdol, karena fidyah itu di situ di Quran disebutnya to'am, ya, to'am itu memberikan makanan. Makanannya itu apa? Ya bisa nasi, gitu kan? Apa iya dia makannya nasi doang kan, gitu kan? Nah, perlu apa nasinya? Ya perlu sayur, perlu apa lagi? Lauk pauk gitu ya. Nah, ada fikih kontemporer itu menjelaskannya, ya bukan sekedar 2/3 liter beras dikasihin saja, tapi ada kelebihannya untuk apa? Untuk beli lauk pauknya. Nah, kalau 2/3 liter katakanlah itu 10.000, ya, makanya udah dilebihkan 15.000, 5.000-nya buat beli lauk pauk. Nah, saya pikir itu yang afdolnya, ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan kemudian ijtihad para ulama memahami teks Al-Quran maupun hadisnya. Jadi kalau ini 2/3 liter 10.000 kali sebulan 300.000, ya baru dapat nasinya doang tuh, ya. Nah, kasih apanya? Lauk pauknya. Udah deh 15.000 kali 1 bulan berarti 15.000 kali 30 gitu kan. Jadi sekitar berapa itu? 450.000 gitu kan. Nah, jadi itu Pak, ya, tekniknya. Itu lagi bisa. Jadi yang masalah fidyah itu bisa nggak kalau misalkan dia udah meninggal gitu Pak? Ada satu adat Betawi pernah asinan segala macam. Nah, dia ini beras buat bayar fidyah orang yang telah meninggal. Nah, dia nggak sempat puasa ini, terus kira-kira boleh nggak? Caranya gimana? Iya, jadi gini, kalau selama hidup, dia meninggalnya katakanlah di bulan Ramadan, gitu kan, ya. Setelah Ramadan. Ya, maksudnya gini, nih kalau dia meninggalnya saat Ramadan, gitu kan, Ramadan hari keberapa? Hari ke-15, umumnya gitu kan. Nah, kemudian dia meninggalkan 15 puasa berarti kan, 15 puasa. Nah, maka itu
ada dua teknik. Yang pertama, karena dia meninggal Ramadan itu meninggalkan puasa Ramadan, maka kemudian bayar fidyah. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada hadis ya berpuasalah itu ahli warisnya untuk orang tuanya, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, para ulama ikhtilaf di sini. Ada yang tetap ya dia harus bayar fidyah, kemudian ya dia kemudian tidak membayar fidyah, tapi kemudian ahli warisnya yang puasa untuk orang tuanya, sebagaimana ya dia membayar haji bagi orang tuanya yang kemudian belum sempat berhaji. Ya, ya tentu dibayarnya ya kalau fidyah itu begitu lebih cepat lebih bagus gitu kan. Nah, ketika meninggalnya tanggal 15 Ramadan ya situ aja dikasihin gitu kan. Apalagi itu di bulan Ramadan lebih mantap lagi ya. Karena itu sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan kan nilainya ini ya berlebih. Nah, kemudian kalau memang dia nggak punya hutang puasa, ya meninggalnya setelah Ramadan itu, maka kemudian dia meninggal dunia, tapi puasanya sudah penuh, ya nggak perlu dibayar fidyah. 7 hari dia puasa itu kan 7 hari pasti nggak puasa. Ibaratnya nggak puasa. Apakah itu kewajibannya masih harus ditunaikan wanita nih? Kan dia mens. Jadi selama Ramadan dia ada utang 7 hari. Ya. Setelah Ramadan Syawal. Ya. Ya, tetap wajib dilakukan ya. Wajib dilakukan fidyahnya untuk yang seperti tadi, atau ahli warisnya berpuasa untuk orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai di sini perjumpaan kita. Jikalau masih ada yang mau ditanyakan ya setelah sholat syuruk lah. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Allah berkahi kita, berkahi di bulan Sya'ban ini, dan Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi sehat walafiat dan penuh semangat untuk menjalankan ibadah kepadanya di bulan Ramadan nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.